warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Saliano, NPME 1D023082. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya review dengan judul Analisis Efisiensi Pemasaran dan Margin Tomat di LGA Sabongari, Negara Bagian Kaduna, Nigeria. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal di mata kuliah pemasaran produk pertanian. Sebelumnya izin untuk dosen pengampu mata kuliah pemasaran produk pertanian, yaitu Ibu Rida Rizky Novanda, SE, MSI. Di sini untuk yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang jurnal ini adalah pemasaran hasil pertanian tidak hanya berfungsi menyalurkan produk, tetapi menentukan nilai tambah yang diterima setiap pelaku rantai pasar. Pada komoditas yang mudah rusak seperti tomat, efisiensi pemasaran menjadi faktor kunci karena keterlambatan distribusi langsung menurunkan kualitas dan harga. Penelitian ini berangkat dari kontradiksi bahwa Nigeria merupakan produsen tomat besar, namun masih menyimpan transportasi dan informasi harga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada produksi, melainkan pada sistem pemasaran yang belum optimal, sehingga margin dan distribusi keuntungan antara pelaku pasar perlu dianalisis secara empiris. Untuk yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengukur distribusi margin pemasaran untuk melihat siapa yang memperoleh bagian nilai terbesar dalam rantai pasar. Untuk yang kedua, menilai efisiensi pemasaran sebagai indikator kinerja sistem distribusi. Untuk yang ketiga, mengidentifikasi kendala struktural yang menyebabkan inefisiensi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari 100 pelaku pasar yang terdiri dari atas produsen, pedagang besar, dan pengecer melalui teknik multi-stage sampling sehingga mampu mempresentasikan setiap level dalam rantai pemasaran. Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik pelaku, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan margin pemasaran untuk melihat bagaimana distribusi harga dan keuntungan terbagi di sepanjang saluran pemasaran, serta rasio efisiensi pemasaran untuk menilai kinerja operasional sistem distribusi. Pendekatan ini tepat karena margin pemasaran memberikan gambaran tingkat keadilan distribusi nilai tambah antar pelaku, sementara efisiensi pemasaran menunjukkan beberapa optimal biaya pemasaran menghasilkan nilai tambah. Dengan mengomunikasikan kedua indikator tersebut, penelitian tidak hanya mampu menilai kinerja ekonomi pasar, tetapi juga mengungkapkan aspek struktural terkait keseimbangan keuntungan dalam sistem pemasaran. Untuk selanjutnya yaitu temuan jurnal utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi margin pemasaran sangat berkonsentrasi pada produsen yang menerima sekitar 95%. Sedangkan pedagang besar dan pengecer hanya memperoleh sekitar 2-3%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rantai pemasaran relatif pendek, aktivitas nilai tambah di tingkat perantara masih terbatas, sehingga bagian harga lebih banyak dinikmati oleh petani. Dari sisi kinerja, efisiensi tinggi, yaitu 114,88% dibandingkan pasar Samaru yang hanya mencapai 3,566%, yang mempengaruhi kinerja sistem pemasaran. Meskipun demikian, sistem pemasaran masih menghadapi kendala struktural yang signifikan, terutama sifat produk yang mudah rusak, tingginya biaya input terbatas transportasi, rendahnya akses modal, serta fluktuasi harga yang tidak stabil. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan pada produksi, melainkan lemahnya fungsi fisik dan fasilitatif dalam sistem pemasaran, sehingga menghambat terciptanya nilai tambah dan efisiensi pasar yang optimal. Selanjutnya yaitu struktur pasar dan aktor pemasaran. Struktur pasar bersifat sederhana dengan pelaku terbatas pada petani, pedagang besar, dan pengecer. Rantai yang pendek membuat bagian harga terbesar diterima petani, tetapi kecilnya margin pedagang menunjukkan minimal aktivitas nilai tambah seperti penyimpanan, sortasi, atau pengelolaan. Artinya, pasar bersifat kompetitif lokal, namun sistem pemasaran masih tradisional dan belum efisiensi secara fungsional. Selanjutnya yaitu saluran pemasaran dan alur distribusi. Saluran distribusi berlangsung langsung dari petani ke pedagang besar, lalu ke pengecer dan konsumen.
Pola ini menekankan biaya pemasaran tetapi meningkatkan risiko kerusakan karena tidak ada fasilitas penyimpanan dan pengelola. Efisiensi lebih dipengaruhi oleh akses pasar dan volume permintaan dibandingkan oleh manajemen rantai pasok yang terintegritas. Selanjutnya, fungsi pemasaran yang dominan. Fungsi pertukaran paling dominan karena aktivitas utama hanya dijual beli di pasar tradisional. Fungsi fisik lemah akibat terbatasan transportasi dan tidak adanya penyimpanan dingin. Sedangkan fungsi fasilitatif seperti akses modal dan informatif harga juga belum berkembang. Kondisi ini menyebabkan nilai tambah rendah dan harga mudah berfluktuasi. Ini saya telah melakukan wawancara dengan seorang penjual yang berada di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Di sini ada perbandingannya, yaitu persamaan, perbedaan, dan faktor penyebab. Perbandingan untuk persamaan dari kondisi di pasar minggu dan temuan jurnal, yaitu petani sama-sama menjadikan pertanian sebagai sumber utama pendapatan, produktivitas masih dipengaruhi cuaca dan keterbatasan modal. Peran kelompok tani membantu produksi dan pemasaran. Untuk persamaan yang terdapat dalam jurnal, yaitu sama-sama menunjukkan sektor pertanian penting bagi ekonomi perdesaan, produktivitas rendah, keterbatasan akses ekonomi, modal, dan infrastruktur. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan. Untuk di pasar minggu itu sendiri, di Indonesia, khususnya di Kota Bengkulu Pasar Minggu, kelembagaan petani sudah berjalan dan ada bantuan pemerintah, infrastruktur, pemasaran lebih mudah diakses. Untuk perbedaan di jurnal, yaitu di pasar pemasaran Nigeria, yaitu kelembagaan pertanian masih lemah, akses di jalan dan pasar terbatas. Banyak usaha tani bersifat subsisten, dukungan kebijakan kurang merata. Untuk faktor penyebabnya, yaitu kondisi di pasar minggu dipengaruhi oleh program pemerintah, penyuluhan akses pupuk atau benih, pendidikan petani, serta kondisi irigasi yang lebih baik. Untuk di temuan jurnal saya, yaitu dipengaruhi rendahnya pembangunan infrastruktur, keterbatasan pembiayaan, konflik wilayah tertentu, tingkat pendidikan petani, dan akses teknologi yang rendah. Ini terdapat 2 rekomendasi strategi, yaitu yang pertama, menguatkan kelembagaan pemasaran petani. Pemerintahan daerah perlu mendorong kelompok tani atau koperasi agar berfungsi sebagai agregator hasil panen dengan penjualan dalam volume besar. Posisi tawar petani meningkatkan rantai pemasaran menjadi lebih pendek dan ketergantungan pada tengkulak berkurang. Secara manajerial, kelompok tani perlu dilatih dalam pencatatan biaya, menentukan harga berbasis margin, serta akses kontrak langsung dengan pedagang besar, retail modern, atau industri pengelolaan. Dampaknya adalah margin yang diterima petani meningkatkan dan biaya distribusi per unit menurun. Untuk yang terakhir yaitu rekomendasi strategi perbaikan sistem logistik dan informasi harga berbasis digital. Untuk komoditas yang mudah rusak seperti tomat, diperlukan dukungan infrastruktur pasca panen agar susut dan kerusakan berkurang. Selain itu, penguatan akses informasi harga real time melalui aplikasi atau papan informasi pasar akan mengurangi asimetri informasi antara petani dan pedagang. Dengan mengetahui harga acuan di berbagai pasar, petani dapat memilih saluran pemasaran yang paling menguntungkan dan waktu jual yang tepat. Secara kebijakan, ini bisa didukung melalui integritas data pasar oleh Dinas Pertanian dan kemitraan dengan program platform digital. Selanjutnya yaitu ini adalah hasil dokumentasi yang saya telah lakukan wawancara tadi waktu itu di Pasar Minggu. Mungkin bisa dilihat gambar di layar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.